Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Sabtu 2 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Salah seorang warga desa Nusakdale, kecamatan Pantai Baru, Rotendau ditemukan meninggal di pos jaga. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh GB Hurek Making. 28 April 2020 jam 8 pagi, warga desa Nusakdale, kecamatan Pantai Baru dikejutkan dengan berita diketemukannya salah seorang warga atas nama Yusuf Ledo sudah tak bernyawa di pos jaga desa. Polres Rotendau melalui Kasubag Humas Polres Aibda Anam Nur Cahyo dikonfirmasi RRI membenarkan kejadian itu dengan menyebut kronologi peristiwa. Sekitar pukul 8 pagi, istri korban menunggu suami yang kunjung pulang dari tugas jaga semalam. Berangkat menuju pos jaga dan menemukan suami sudah tak bernyawa. Memanggil warga sekitar dan melapor ke pihak Polres Pantai Baru. Anam Nur Cahyo menuturkan korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan, tulang rusuk kiri kanan korban sebagian patah, tangan kanan korban patah serta benturan memar benda tumpul nampak di pelipis kanan korban. Sesuai pemeriksaan visum di Puskesmas Pantai Baru, kuat dugaan korban dibunuh. Kondisi korban sendiri ini diduga ada tindak pidana pembunuhan di situ tuh. Soalnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Reskrim sendiri, tim IDEN bersama dengan Puskesmas Pantai Baru, disimpulkan bahwa korban meninggal itu akibat benturan benda tumpul itu. Karena banyak juga itu luka-luka, termasuk salah satunya patah pada lengan tangan kanan, terus kemudian sobek pada pelipis kanan. Adapun juga rusuk bagian kiri itu ada yang patah, kemudian yang kanan juga demikian. Serta luka-luka kecil lainnya seperti luka memar, luka lutut itu ada di beberapa bagian tubuh korban itu. Untuk sementara ini kita masih memeriksa saksi-saksi yang berkaitan, termasuk istri korban, anak korban juga. Nanti ke depan kita akan periksa lagi saksi-saksi yang berkaitan. Yang pasti sekarang sudah tahap penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut itu. Kita cari tahu dulu motifnya sampai di mana. Camat Pantai Baru Chris Von Saek dihubungi RRI menjelaskan, pos jaga desa Nusakdale adalah pos jaga pertanian. Sedikitnya 3 pintu masuk kawasan pertanian Nusakdale. Berdasar kesepakatan warga, dijaga warga secara bergantian selama 1 tahun musim tanam dengan imbalan bagi hasil. Itu pos jaga daerah pertanian itu sudah dari lama, itu sudah ada kesepakatan warga masyarakat itu. Tiap tahun berganti orang untuk jaga. Karena mereka sesuai kesepakatan dikasih sedikit ulu hasil untuk yang jaga itu. Karena di situ ada bukan hanya satu pintu saja, ada sekitar 3 pintu kalau tidak salah. Jenazah korban langsung dikebumikan keesokan harinya 29 April 2020. Hingga berita ini diturunkan, kasus meninggalnya Yusuf Ledo warga desa Nusakdale, kecamatan Pantai Baru oleh penyidik Polres Rotendau masih dalam penyidikan. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Nasib tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19, Kota Kupang tercatat ada sekitar 900 orang tenaga kerja yang terdampak langsung akibat pelemahan ekonomi. Pengcap SBSI Kota Kupang himbau tenaga kerja untuk taat terhadap aturan pemerintah. Berikut kita ikuti laporan reporter Alfred Sengge. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Ignatius Lega, katakan, menyikapi situasi momentum peringatan Hari Buruh di tengah kompleksitas dampak dari fenomena pandemi COVID-19, khususnya dinamika yang terjadi di ruang lingkup ketenagakerjaan, pemerintah Kota Kupang melalui OPD Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi konsisten dalam upaya membangun sinergitas dengan berbagai sektor terkait, secara khusus mencermati kondisi tenaga kerja yang saat ini, sesuai data hasil rilis terhadap jumlah tenaga kerja terdampak, sudah mencapai kisaran 900-an orang. Bahkan wujud konkret dalam menyikapi kompleksitas dari dinamika yang dihadapi para tenaga kerja, pemerintah Kota Kupang tengah berupaya melalui jalur bantuan sosial yang diharapkan adanya peran aktif para tenaga kerja terdampak dalam mengakses bantuan melalui RT RW di lingkungan masing-masing. Data realnya untuk Kota Kupang, orang yang di PHK-kan itu 37 orang dengan 2 perusahaan. Kemudian orang yang dirumahkan itu 812 orang dengan 17 perusahaan, dan orang yang mengalami pengurangan waktu kerja
108 orang dengan 9 perusahaan. Jadi totalnya itu 957. Ya, pemerintah tentu tidak tinggal diam soal menghadapi situasi ini, khususnya perhatian terhadap pekerja dan buruh. Pemerintah akan menyiapkan bantuan sembako dan diharapkan supaya teman-teman dari yang mengalami dampak ini untuk bisa bertahan. Juga sangat penting itu adalah mereka melaporkan diri ke gugus tugas di tingkat RT. Untuk selanjutnya dari RT akan diteruskan ke gugus tugas kelurahan. Sementara Ketua DPC Serikat Buruh Kota Kupang, Domingus Selada, yang dikonfirmasi secara terpisah, meminta kesabaran semua komponen tenaga kerja di Kota Kupang, mengingat pengurus cabang SBSI Kota Kupang sedang berupaya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan bagi para tenaga kerja yang terdampak COVID-19. Ya, jadi ini yang menjadi masalah bagi kami Serikat Buruh. Kami sementara berunding dengan perusahaan dan kami di lapangan terus mana tahu yang dirumahkan tanpa kesepakatan. Ada arrangement, harus ada kesepakatan, dan tidak ada kesepakatan kami panggil dengan perusahaan untuk kami buat kesepakatan apa bisa membantu tidak. Dan kami juga mungkin akan mencari Apindo untuk kami bicarakanlah bagaimana Apindo bisa yang tidak mendapat sesuatu, Apindo bisa usahakan anggotanya tidak kita membantu mereka. Karenanya Ketua DPC SBSI Kota Kupang, Domingus Selada, minta semua komponen tenaga kerja di Kota Kupang untuk tetap mentaati setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan tetap beraktivitas di rumah dan tidak menggelar berbagai bentuk aksi atau gerakan apapun. Alfred Sengge, RRI Kupang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende merespon keluhan warga Detupau, Nua Nita Desa Mukasaki, Kecamatan Wewaria yang mengaku selama 14 tahun lamanya belum terdaftar sebagai warga masyarakat Desa Mukusaki. Rovinus Wula menurunkan laporannya. Menyikapi keluhan warga Detupau Nua Nita Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria yang mengaku selama 14 tahun belum terdaftar sebagai warga Desa Mukusaki, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende siap melayani keluhan warga untuk mendata secara kolektif. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Sarul Yaya, kepada RRI di ruang kerjanya di Ende. Sarul mengatakan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah mendatangi warga Kampung Detupau Nua Nita untuk melakukan pendataan dan membantu memfasilitasi pengurusan dokumen data kependudukan bagi warga pedalaman Kampung Detupau Nua Nita. Sarul menjelaskan sebelum turun ke lokasi, pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama Camat Wewaria dan Kepala Desa Mukusaki untuk melakukan kunjungan terhadap warga Kampung Detupau Nua Nita. Setibanya di lokasi, tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende mendapat respon baik dari warga dan mendengar secara langsung aspirasi yang disampaikan oleh warga Detupau Nua Nita. Terdapat 34 kakak terdiri dari 14 kakak asal Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, sementara yang lainnya asal Desa Mautenda, Dusun Anaranda, Kabupaten Ende. Jadi kemarin komunikasi kami dengan Pak Camat, saya dan teman-teman, kemudian dengan Pak Desa, agar supaya memprosesnya, proses perpindahan mereka dari Anaranda ke Detupau, dalam hal ini Desa Mukusaki, sehingga mereka bisa menggunakan KK dan KTP itu beralamat di Mukusaki, jangan lagi di Anaranda. Nah, sehingga kami kemarin proses agar supaya Pak Desa memprosesnya lebih cepat. Nah, Desa kemarin kan dia orang baru, lalu dia minta agar supaya ada pertemuan dia dengan BPD dulu, sehingga hasilnya dia akan sampaikan kepada yang kepala desa, Pak Camat akan memerintahkan kepala desa Mautenda untuk mengeluarkan surat pindah mereka. Tapi kemarin sudah kami sepakati bahwa kami minta agar supaya mereka melakukan proses pengurusan surat pindah, namun Pak Dirjen memerintahkan kepada kami agar supaya kami langsung berkoordinasi dengan Kepala Penduduk Capil Momere agar supaya ke-14 KK ini diproses cepatnya. Nah, kami masih menunggu, kami harus konfirmasi lagi ke yang bersangkutan untuk dia berikan dia punya data sehingga kami bisa mengamankan. Sarul mengatakan khusus kakak asal Kabupaten Ende, mereka masih menggunakan KK dan KTP lama dari desa asal. Pihaknya sudah menyepakati dengan Kepala Desa Mukusaki dan pemerintah Kecamatan Wewaria untuk segera proses pemindahan data penduduk dari desa asal sebelumnya. Sementara untuk warga asal Kecamatan Palue, pihaknya juga sudah menyepakati bersama untuk segera proses pemindahan penduduk dari Kabupaten Sika ke Kabupaten Ende. Sarul menambahkan, untuk memperlancar pengurusan dokumen kartu keluarga,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende juga sudah menitipkan formulir di desa dengan tujuan pengurusan dokumen secara kolektif dan berharap agar proses di desa segera diselesaikan sehingga pengurusan dokumen bisa dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende. Jelas Sarudiaya, RRI Ende, Rufinus Pula melaporkan. Dalam rangka operasi Ketupat Durangga 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao gencar memberikan himbauan tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dan larangan mudik lebaran untuk memutus mata rantai penyebaran corona di wilayah hukum Polres Rotendao. Dengan menggunakan pengeras suara, mobil patroli double kabin Satuan Lalu Lintas yang berlokasi di Kompleks Pertokoan Jalan Paben Baa, personil Satuan Lantas Polres Rotendao menghimbau warga Kota Baa dan sekitarnya untuk selalu mematuhi himbauan dari pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia. Selain dengan pengeras suara, Satuan Lalu Lintas juga menghimbau warga dengan memberikan selebaran yang diberikan langsung kepada warga. Kasat Lantas Polres Rotendao, Ibtu Julius Setnari, mengatakan himbauan ini bentuk langkah kepolisian membantu pemerintah agar masyarakat lebih waspada dan mematuhi himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19. Operasi terpusat kepolisian dengan sandi Ketupat Durangga 2020 serentak dilaksanakan di seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia akan digelar selama 37 hari dari tanggal 24 April hingga 30 Mei 2020 mendatang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan peralatan laboratorium swab dari pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Karena itu perlu tenaga medis yang profesional. Simon Sosenes menurunkan laporannya. Bersyukur dan senang, tegas David Natun selaku Ketua Pemuda Gemit, karena peralatan laboratorium PCR swab sudah dikirim oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna membantu jajaran kesehatan dalam upaya melakukan percepatan pemeriksaan orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan PDP. Hal ini karena hasil pemeriksaan dahak atau sampel ODP dan PDP dikirim ke laboratorium PCR di Jakarta atau Surabaya. Karena itu diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar mampu melakukan tugas pemeriksaan laboratorium. Nah, kita bersyukur. Dulu kan kita cuma bisa rapid, tapi sekarang kita sudah bisa swab. Kira-kira dari itu menunjukkan ada satu tingkatan yang lebih. Kita harus bergantung cukup lama di daerah-daerah yang lain, karena kita masih satu wilayah yang alat-alat semua mesti kita tes di daerah lain. Tapi hari ini kalau sudah bisa tes di NTT, kita bersyukur untuk itu. Tapi sekali lagi kita berdoa dan kita berharap semua sumber daya yang ada ini akan dimaksimalkan penggunaan. Kita butuh tenaga medis yang benar-benar profesional. Kenapa? Karena ini tidak main-main. Memastikan status orang itu menjadi sangat penting. Begitu orang dinyatakan positif, itu sudah satu persoalan yang tidak kecil. Bukan sekedar soal sakit yang dia idap, tetapi paradigma masyarakat hari ini. Orang begitu diketahui positif, waduh rame. Kita lihat saja ya fenomena media sosial yang berkembang. Itu kita butuh tenaga yang benar-benar profesional, alat-alat dan sumber daya yang benar-benar memadai. Untuk begitu sampai pada penetapan itu tidak boleh salah. Kenapa? Karena berisiko sangat besar terhadap si orang yang ditetapkan, maupun berisiko sangat besar terhadap dinamika dan perkembangan sosial kehidupan masyarakat kita di NTT. Sementara Franciscus Yakob, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang, menanggapi bantuan peralatan laboratorium PCR swab tersebut juga merasa senang karena dengan adanya peralatan PCR selain mempersingkat waktu karena selama ini sampel dari ODP maupun PDP dikirim ke Surabaya atau Jakarta, sekarang tidak perlu lagi karena bisa langsung pemeriksaan di Rumah Sakit Umum WZ Yohanes Kupang. Laboratorium itu mempermudah upaya pemerintah Nusa Tenggara Timur karena nantinya hasil pemeriksaan pasien bisa cepat diketahui. Dengan adanya lab, ketong bisa memangkas proses waktu untuk bagaimana ketong tahu apakah dia positif atau tidak. Jadi itu tentu akan sangat menolong pemerintah dan tentu sangat menolong masyarakat. Memang sudah seharusnya tugas pemerintah untuk memang harus bangun di tengah kondisi begini. Memang NTT sendiri terbatas dengan masalah katakanlah dokter ahli dan beberapa perawat. Tapi dalam kondisi seperti ini, bagi beta mau tidak mau harus siap apapun yang terjadi. Daripada harus menunggu lama dan semakin lama, jadi memang harus ada loncat dari zona nyaman untuk masuk dalam zona yang tidak nyaman. Jadi mau tidak mau ya harus direkayasa sedemikian rupa untuk bisa siap. Berkaitan dengan itu, Franciscus Yakob berharap agar peralatan laboratorium PCR swab yang mampu mendeteksi ODP maupun PDP dan ketika pasien tersebut berubah menjadi positif, kita harus bisa menerima karena pasien positif COVID bukan aib. Mari kita membangun solidaritas bersama, jangan ada diskriminasi terhadap pasien ODP maupun PDP. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Nasional, pemerintah daerah diminta untuk segera merealisasikan bantuan kepada buruh di tengah keprihatinan pandemi COVID-19. Caroline Wadamosa menurunkan laporannya. Mereka menyampaikan kami bukan mati karena corona, kami mati justru karena kelaparan. Dampak COVID-19 juga dirasakan oleh para tenaga kerja buruh. Di sejumlah kota besar saat ini, hampir 500-an ribu pekerja terancam diberhentikan oleh perusahaan pemberi kerja. Pun demikian di Kabupaten Ende, di mana para buruh bongkar muat, buruh bangunan, dan buruh lainnya turut merasakan dampaknya. Seperti yang dikatakan Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Kabupaten Ende, Abdul Qadir Mosabasa, bahwa 265 orang buruh bongkar muat kini mengalami kesulitan ekonomi karena selama 4 bulan terakhir penghasilan mereka menurun 60% akibat COVID-19. Dirinya mengklaim belum ada informasi resmi dari pemerintah daerah terkait program bantuan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh para buruh. Qadir menilai Pemda kurang proaktif merealisasikan program bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Khusus tenaga kerja bongkar muat, TKBM memberikan bantuan pinjaman kredit usaha dengan keringanan angsuran dan bunga. Orang ada transit segera dong koordinasi dengan kita itu. Apa solusinya? Mereka saya lihat pada posisi diam-diam saja, anggap itu biasa-biasa saja. Tidak ada apa-apa. Saya belum melihat ada terobosan apa yang dilakukan pemerintah daerah berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Sementara itu, anggota DPRD Ende Maximus Deki juga mendorong Pemkab Ende untuk secepatnya merealisasikan berbagai program bansos oleh pemerintah pusat, baik itu bantuan berupa sembako, bantuan tunai maupun bantuan subsidi yang dapat membantu kelangsungan hidup mereka selama wabah ini. Program-program yang telah diluncurkan secara nasional maupun secara daerah, kita mendesak untuk segera mendata. Tentunya dengan bantuan tunai, kami dari lembaga mengharapkan bahwa dana-dana yang ada sudah disepakati dari ketiga keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk segera dialokasikan sehingga mengurangi penderitaan saudara-saudara kita terutama kaum buruh. Menurut Maximus, pemerintah saat ini memang tengah fokus pada upaya mencegah COVID-19 agar tidak sampai ke wilayah Kabupaten Ende dan upaya memenuhi kebutuhan medis dalam penanganan COVID-19. Namun di sisi lain, Pemda pun diharapkan tidak terlalu lama membiarkan nasib masyarakat yang terdampak langsung tersebut semakin memburuk. RRI Ende, Caroline Wadamosa. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.